nggak ngerti kenapa hidup tuh makin kesini makin ada-ada aja. Dan menurutku tempat yang paling berisik di dunia ini tuh adalah kepalaku sendiri. Aku tuh ngerasa hidupku tuh akhir-akhir ini makin berat, makin susah. Semakin aku gede, semakin aku dewasa, jalannya tuh semakin terjal gitu loh. Kayak semua masalah tuh datang ke aku, terus mau bahagia sedikit aja tuh susah banget. Bayangin ya, ini bahagia mau muncul ke permukaan, tapi tuh kayak ketahan-tahan, seret banget. Nggak tahu yang nahan tuh apa, yang nahan itu tuh siapa. Tapi aku tuh ngerasa kayak susah banget ya happy di usia dewasa muda kayak gini. Jujur aku tuh ngerasa susah untuk happy itu mulai awal 20-an. Pas aku tahu yang namanya quarter life crisis. Dari situ, aku kan sering overthinking tuh. Nah, ternyata secara tidak langsung si overthinking ini tuh membunuh kebahagiaanku gitu loh. Karena aku keseringan mikirin masa depan yang belum pasti, jadinya aku melupakan hal-hal yang membuat aku tuh bahagia. Aku nggak ngerti, ini cuman aku doang yang ngerasain atau ada dari teman-teman semua yang relate sama apa yang udah aku utarain tadi. Akhirnya dari situ, aku menganalisa. Aku berpikir panjang lebar, aku berusaha untuk menguraikan benang-benang kusut yang ada di kepala aku. Aku berusaha untuk menemukan alasan kenapa hidupku tuh jadi berantakan. Kenapa ini semua terjadi sama aku, kenapa ini, kenapa itu. Kan jadi muncul banyak pertanyaan tuh. Aku berusaha untuk menemukan jawabannya. Karena aku yakin bahwa semua hal di dunia ini tuh terjadi dengan adanya alasan. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku berusaha untuk menemukan jawabannya, semakin aku pusing dan semakin aku tuh stres. Akhirnya aku menyerah dan aku mengambil kesimpulan bahwa memang semua hal di dunia ini tuh terjadi dengan sebuah alasan. Tapi nggak semua alasan ini tuh kita harus tahu. Ada part-part, ada hal-hal yang kita tuh nggak perlu tahu alasannya, kita tuh cuman diharuskan untuk legowo, nerima, dan menjalankan apa yang udah jadi takdir kita. Kita sebagai hamba, itu tuh ada kalanya nggak cuma nuntut terus gitu loh, tapi kita tuh harus manut sama yang nyiptain kita. Toh manusia itu cuma bisa berencana doang. Yang nuntun mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, ke belakang tuh kan tetap sang pencipta ya. Tetap Tuhan kita gitu. Jadi ya udah kita sebagai hamba tuh nurut aja, manut aja gitu. Akhirnya dari situ tuh aku mikir, kenapa sih aku tuh kok susah bahagia ya? Kalian ingat nggak? Dulu waktu kita kecil, kita tuh bisa loh bahagia dengan hal-hal sederhana. Aku tidak lahir dari keluarga yang kaya raya tajir melintir. Tapi alhamdulillah aku dilahirkan di keluarga yang berkecukupan. Walaupun ada momen-momen di mana aku tuh kesulitan ekonomi. Tapi di masa itu, aku tuh bisa bahagia, super duper bahagianya ketika aku tuh cuma makan fried chicken di pinggir jalan pakai saus sasetan doang. Karena pada saat itu, aku tuh merasa bahwa ayam itu tuh adalah makanan yang mewah banget. Kalau misalnya udah makan itu tuh kayak happy, kayak gitu loh. Tapi, kenapa di umur aku yang sekarang, yang aku tuh udah kerja, aku tuh bisa untuk beli ayam sekilo, 2 kilo, fried chicken, ayam goreng, ataupun ayam geprek sekalipun. Tapi ketika aku makan tuh rasanya biasa aja. Aku tuh malah jadi berpikir kenapa makan ayam itu kok tidak semembahagiakan itu, kok tidak semembahagiakan pas saat aku kecil. Padahal waktu kecil, itu tuh aku bisa happy dengan melakukan hal sederhana. Makan ayam tuh kan sederhana kan. Tapi kenapa makin gede, aku tuh tidak bisa dibahagiakan dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Terus akhirnya, aku sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya aku tuh susah untuk bahagia karena standar kebahagiaanku tuh terlalu tinggi. Aku tuh naruh standar kebahagiaan tuh di sini, padahal kapasitasku untuk sampai di atas itu tuh belum tentu tuh bisa. Dan di usia yang dewasa ini tuh aku berpikir kebahagiaanku itu ditentukan sama faktor eksternal. Kayak misal, dari banyaknya duit, dari suksesnya kisah percintaan, dari suksesnya karir. Padahal kebahagiaan itu tuh bukan itu. Kebahagiaan itu diri kita sendiri yang nyiptain. Kita tuh berhak untuk ngeset standar kebahagiaan kita tuh seberapa disesuaikan sama kapasitas dan kemampuan kita. Kenapa orang-orang di dunia ini susah bahagia di usia dewasa ya karena standar kebahagiaan mereka tuh ketinggian. Apalagi di era sosial media kayak sekarang, yang sosial media itu dijadikan wadah untuk flexing, wadah untuk memamerkan semua pencapaiannya di usia muda, kayak misalnya udah punya 1 M di usia berapa, udah jadi manajer, udah nikah di usia berapa dengan anak berapa, terus udah punya usaha dan lain sebagainya. Dengan adanya sosial media itu tuh kita ke distract sama apa yang jadi tujuan kita. Kita tuh secara tidak langsung merubah settingan bahagia kita yang tadinya segini, yang sebenarnya kita bisa nih bahagia dengan standar yang rendah ini, tapi karena
dorongan dari sosial media yang kita tuh FOMO, kita tuh pengen kayak mereka, kita tuh naikin kebahagiaan kita tuh jadi segini. Padahal untuk mencapai kebahagiaan ini aja kita harus susah payah. Kita tuh harus ngeden dulu gitu loh ibaratnya supaya bisa bahagia. Akhirnya ya wis toh, kita nggak bahagia-bahagia wong ya standar kita tuh ketinggian. Nah, dari itu semua akhirnya apa? Aku menurunkan standar kebahagiaanku, aku berusaha untuk berdamai dengan diriku sendiri, karena kan umumnya tuh manusia tuh denial kan. Manusia itu tuh selalu nggak mau dipandang buruk. Itu tuh namanya ego. Di zaman yang sekarang ini, yang tingkat stresnya tuh makin tinggi, kalau kita nggak nurunin ego kita, kalau kita nggak bodo amat sama orang-orang di sekitar kita nggak nurunin standar kebahagiaan kita, ya kita akan lebih susah untuk bahagia. Jangan pernah pakai standar kebahagiaan orang lain itu untuk kebahagiaan dirimu. Jangan diukur sama standarnya orang lain. Karena semua orang di dunia ini tuh mau kembar sekalipun jalan hidupnya tuh pasti beda-beda. Masalahnya beda, senangnya beda, semua tuh udah terukur. Semua tuh udah sesuai sama kapasitasnya. Memang mungkin nggak sama, tapi kita nggak tahu ya. Itu di luar dari kontrol kita. Kita tuh nggak usah mikirin hal-hal yang bikin kita tuh ribet gitu. Tapi ya itu, dari itu semua akhirnya aku menyadari bahwa, oh iya memang selama ini tuh aku tuh egois, selama ini tuh aku memaksakan, akhirnya apa? Ya aku susah bahagianya, aku susah mencapai standar kebahagiaanku yang segini. Akhirnya mau gak mau aku menurunkan standar kebahagiaanku yang serendah ini gitu loh. Bukan artinya terus mengubur segala mimpi-mimpi yang mau aku capai ya. Aku tetap berambisi untuk menggapai semua apa yang aku cita-citakan. Misalnya, aku pengen suatu saat bisa ke Norway untuk lihat aurora. Tapi aku tuh harus menyesuaikan sama kapasitasku. Bisa nggak nih aku ke Norway, tapi dengan pekerjaanku yang kayak gini-gini aja. Itu tetap jadi mimpi, tapi aku menyiapkan banyak banget hal-hal yang bisa aku set serendah mungkin, yang bisa aku capai dengan segala kapasitasku supaya aku tuh bisa bahagia, walaupun aku nggak harus ke Norway lihat aurora. Gitu. Itu sih yang mau aku omongin. Karena aku capek ya jadi dewasa muda yang kayak kenapa susah banget sih bahagianya. Oke, segitu dulu deh video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga paham ya sama apa yang aku obrolin tadi. Kalau kalian suka sama kontennya, kalian boleh like video ini dan jangan lupa subscribe. Terus nyalain juga bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info kalau aku up video-video selanjutnya. See you in the next video. Thank you for watching.